Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deila Ananda Radua dari KM 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dalam mata pelajaran pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia dengan Ibu Rosanah, SSMIKOM, AMI PRCPS sebagai dosen pengampu pada sini. Untuk judul atau tema video yang akan kita bahas kali ini yaitu fungsi, konsep, dan peranan komunikasi digital dalam interaksi sosial. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apa manfaat komunikasi digital, apa fungsi komunikasi digital, dan apa peranan komunikasi digital. Untuk tujuannya sendiri yaitu diharapkan audiens dapat memahami konsep komunikasi digital dan mengetahui dampak komunikasi digital bagi masyarakat. Lanjut, kita masuk ke pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri secara umum adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Diharapkan dapat menciptakan atau menimbulkan pemahaman yang sama. Komunikasi melibatkan pengirim pesan, media penyampai, penerima pesan, serta adanya umpan balik atau feedback dari si penerima pesan. Proses ini bisa dilakukan menggunakan kata-kata, gerakan tubuh, simbol, ataupun melalui media digital. Ada dua contoh di dalam video ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ketika belajar di dalam kelas dan berdiskusi tentang materi yang sudah disampaikan, akan membentuk proses komunikasi atau berkomunikasi lewat digital seperti mengirim pesan pada aplikasi pengirim pesan atau berinteraksi menggunakan emoji pada saat melakukan video conference. Lanjut kategori komunikasi. Ada dua kategori dalam komunikasi yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah komunikasi tanpa menggunakan kata atau kalimat secara lisan maupun tulisan. Biasanya komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi suara, atau simbol-simbol tertentu. Fungsi komunikasi nonverbal antara lain yaitu menyampaikan informasi, melengkapi ucapan verbal, menunjukkan emosi atau perasaan, dan membangun chemistry. Pengaruh dan penerapan komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Komunikasi nonverbal dapat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena dapat memperjelas pesan dengan cara menampilkan ekspresi wajah atau gerak tubuh. Contohnya seperti menganggukkan kepala ketika mengerti dengan materi yang disampaikan. Pesan nonverbal yang baik dalam melakukan PJJ adalah dengan ekspresi wajah, seperti selalu tersenyum atau memberikan ekspresi sesuai konteks. Memberikan emoji saat melakukan Zoom untuk menunjukkan respon juga termasuk dalam penerapan komunikasi nonverbal yang baik dalam PJJ. Serta berpenampilan rapih juga dapat digunakan untuk menerapkan komunikasi nonverbal yang baik dalam PJJ. Membahas komunikasi baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang dapat dipahami dengan benar oleh penerima atau sesuai dengan maksud si pengirim pesan. Komunikasi dapat dianggap efektif ketika informasi yang disampaikan jelas dan terstruktur, tidak menimbulkan kesalahpahaman, sesuai dengan konteks, serta disampaikan dengan cara yang sopan dan saling menghargai.
Kapan dan mengapa komunikasi yang baik dan efektif dibutuhkan? Tentunya kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif setiap hari. Komunikasi yang baik dan efektif dapat diperlukan juga saat kita bergabung dalam satu organisasi atau berada di dunia pekerjaan. Saat menghadapi konflik dan masalah, komunikasi yang efektif juga dapat diterapkan. Komunikasi efektif juga dapat dibutuhkan di berbagai situasi, misalnya saat melakukan presentasi, mengambil keputusan, dan menciptakan hubungan sosial yang sehat. Komunikasi sangat dibutuhkan karena dapat membantu memperlancar koordinasi, membantu mencegah kesalahpahaman, mempermudah penyelesaian masalah, serta mendukung tercapainya tujuan bersama. Adapun tantangan dalam mewujudkan komunikasi baik dan efektif. Yang pertama adalah perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda-beda. Akibatnya, pesan yang disampaikan oleh pengirim belum tentu dipahami oleh si penerima jika tidak diluruskan atau diklarifikasi. Perbedaan persepsi ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Kedua adalah keterbatasan teknologi, terutama dalam konteks komunikasi digital seperti PJJ. Gangguan jaringan, kualitas audio dan video yang buruk, serta perangkat yang tidak memadai sering menjadi penyebab komunikasi terputus atau pesan tidak tersampaikan dengan lengkap. Hal ini tentu mempengaruhi berjalannya komunikasi digital. Ketiga, minimnya unsur komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi secara langsung atau tatap muka, kita dapat melihat ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, dan kontak mata untuk membantu memperjelas pesan. Namun saat dalam komunikasi daring atau komunikasi digital, sebagian besar isyarat nonverbal tidak terlihat dengan maksimal. Akibatnya pesan yang disampaikan menjadi kurang efektif atau kurang bermakna. Selanjutnya adalah distraksi lingkungan. Dalam situasi PJJ atau komunikasi digital lainnya, gangguan dari lingkungan sekitar seperti suara yang berisik, aktivitas keluarga, atau kondisi ruangan yang tidak mendukung dapat mengurangi fokus dan menghambat penerimaan pesan. Tantangan berikutnya adalah perbedaan gaya komunikasi atau budaya. Ada individu yang bicaranya dengan intonasi tegas atau kencang. Ada yang lebih lembut, atau ada yang langsung to the point atau yang langsung ke inti, dan ada yang menjelaskan secara panjang lebar. Perbedaan ini terkadang menimbulkan salah pemahaman terhadap maksud pembicara, terutama jika lawan bicara belum bisa beradaptasi dengan gaya berkomunikasi tersebut. Terakhir adalah emosi atau faktor emosional. Faktor emosional juga memiliki pengaruh besar dalam komunikasi. Ketika seseorang sedang stres atau memiliki masalah, respon dan cara menyampaikan pesan dapat berubah. Emosi yang tidak stabil seringkali membuat komunikasi menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kecil. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa komunikasi efektif tidak terjadi secara begitu saja atau otomatis. Dibutuhkan kesadaran, kepekaan, dan kemampuan beradaptasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan, baik dalam komunikasi secara langsung maupun komunikasi digital. Lanjut, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari seluruh pembahasan mengenai fungsi,
konsep dan peranan komunikasi digital dalam berinteraksi secara sosial, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah elemen yang membutuhkan seluruh proses interaksi antara masyarakat atau manusia. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan upaya untuk mencapai tujuan atau pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi membantu kita membangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama secara efektif. Komunikasi memiliki dua bentuk utama, yaitu komunikasi nonverbal dan verbal. Komunikasi verbal menyampaikan makna secara langsung melalui kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal memberikan konteks emosional dan memperkuat pesan melalui ekspresi wajah atau gestur. Kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi dan sangat berperan penting dalam membangun kualitas interaksi. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ, komunikasi digital menjadi semakin penting. Proses penyampaian materi, diskusi, dan seluruhnya bergantung pada media digital. Karena itu, kualitas komunikasi sangat menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran. Komunikasi yang jelas, penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara yang baik, dan pemanfaatan fitur digital seperti chat, gestur virtual, atau kamera sangat membantu menciptakan suasana kelas yang lebih hangat dan bermakna. Namun dengan demikian kita juga perlu memahami nih bahwa mewujudkan komunikasi yang baik dan efektif tidak selalu mudah. Ada banyak rintangan atau masalah seperti perbedaan persepsi, minimnya unsur nonverbal, gangguan teknologi, perbedaan gaya komunikasi dan budaya, hingga faktor emosional. Masalah ini bukanlah hambatan permanen, tetapi justru menjadi pengingat bahwa komunikasi memerlukan perhatian, kepekaan, dan kemampuan beradaptasi. Pada akhirnya, komunikasi yang baik dan efektif merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai situasi, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Kemampuan kita dalam menyampaikan pesan sangat jelas, mendengarkan secara aktif, serta memahami kondisi lawan bicara akan menentukan kualitas hubungan dan interaksi yang kita bangun. Dengan memahami konsep dan penerapan komunikasi digital, kita dapat menjadi individu yang lebih tahu dalam berinteraksi, lebih siap menghadapi perkembangan teknologi, dan lebih mampu menciptakan hubungan sosial yang positif dan produktif. Baik, sekian dari saya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyimak dan mengikuti penjelasan pada video ini dari awal sampai akhir. Melalui pemaparan ini, saya berharap materi mengenai komunikasi digital, baik dari fungsi maupun peranannya dalam interaksi sosial dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Rosana, SSMIKOM, AMI PR CPS atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada video ini dapat memenuhi kriteria tugas UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.